Tauhid adalah ifradullah ta'ala, kita mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala bi rububiyyatihi, dengan tauhid rububiyah Allah Subhanahu wa ta'ala, wa uluhiyyatihi, dan dengan tauhid uluhiyah, wa bi asma'ihi wa sifatih, dan juga dengan tauhid asma wa sifat. Itu adalah makna dari tauhid, kita mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam rububiyah Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam uluhiyah Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga di dalam asma dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu tauhid rububiyah? Tauhid rububiyah adalah kita mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti menciptakan. Kita harus meyakini, mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala ya, zat yang maha menciptakan. Khaliqu kulli syai', pencipta segala sesuatu. Maka kita wajib mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala yang berupa menciptakan. Kemudian memberi rezeki, ini juga termasuk perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita wajib mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala, meyakini, beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang memberi rezeki. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, innallaha huwar razzaq, sungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha memberi rezeki, dan lain sebagainya dari perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini adalah tauhid rububiyah. Kita wajib mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hal perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua adalah tauhid uluhiyah, yaitu berkaitan dengan ibadah seorang hamba. Yaitu hendaklah seorang hamba beribadah dia tujukan hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Dan ini adalah makna dari tauhid uluhiyah, yaitu kita hanya menyembah dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak boleh bagi kita untuk menyelewengkan ibadah untuk selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka barang siapa yang melakukan seperti itu, yaitu menyelewengkan ibadah untuk selain Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sungguh dia telah berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tauhidnya telah hilang disebabkan karena dia berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga adalah tauhid al-asma wa sifat, yaitu kita mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala berkaitan dengan nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala sampaikan ataupun yang telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, tanpa kita meniadakan ataupun membagaimanakan ataupun memisalkan atau mencontohkan ataupun mentakwil dari sifat-sifat tersebut. Maka tidak boleh bagi kita ya untuk membagaimanakan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimanakah Allah Subhanahu wa ta'ala turun? Maka ini tidak boleh kita menanyakan hal tersebut. Oleh karena Imam Malik rahimahullahu ta'ala satu ketika dalam sebuah majelis beliau ditanya tentang istiwa, kaifa istawa, bagaimana ya Allah itu beristiwa. Kemudian Imam Malik mengatakan al-kaifu majhul, al-istiwa'u ma'lum, wal kaifu majhul, wal imanu bihi wajib. Sesungguhnya makna istiwa itu ya sudah maklum, sudah masyhur, sudah diketahui. Adapun bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala beristiwa, maka itu majhul, tidak ada yang mengetahuinya. Wal imanu bihi wajib, was su'alu anhu bid'ah. Adapun kita mengimani sifat Allah Subhanahu wa ta'ala yang berkaitan dengan istiwa, hukumnya adalah wajib, tanpa kita menanyakan bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala beristiwa.